Halo guys, assalamualaikum, selamat datang kembali di NN Top 11 Channel. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman selalu sehat dimanapun berada. Akhir-akhir ini banyak teman-teman yang bertanya, Bang, apa sih maksud tentang 2-2-2-2-2 pada pemain? Oke, jadi khusus buat teman-teman yang belum tahu, di kesempatan kali ini saya akan coba membahasnya versi saya sendiri, karena saya tahu setiap orang pasti punya pendapat sendiri mengenai hal itu. Dan saya menghargai setiap perbedaan pendapat dari teman-teman semua. 2-2-2-2-2 kita sebut saja sebagai kode untuk menentukan pemain mana yang bagus untuk dilatih secara individu atau biasa disebut juga dilatih militer. Bang, kenapa banyak yang menyebutnya sebagai latihan militer? Mungkin alasan kenapa orang-orang banyak yang menyebutnya sebagai latihan militer karena sesi latihan yang kita lakukan terhadap pemain yang kita pilih sangatlah keras. Oke, tapi sebelum kita membahas lebih jauh, buat teman-teman yang kebetulan belum mendukung channel ini, jika berkenan kamu bisa terus mendukung saya dengan cara klik tombol like, subscribe, dan aktifkan notifikasinya agar teman-teman selalu tahu update terbaru dari NN Top 11 Channel. Dan buat teman-teman yang ingin bertanya seputar game Top 11, kamu juga bisa tinggalkan komentar di bawah video ini. Insya Allah jika tidak sibuk, saya akan segera membalasnya. Oh iya, saya ingatkan lagi buat semua teman-teman, khususnya para sultan yang ingin membeli token dengan harga yang lebih murah dan yang pasti amanah. Kamu bisa cek aja langsung ke Instagramnya Kiano Store. Kiano Store menjual token dengan harga yang lebih murah dan yang pasti amanah. Dan di Kiano Store juga menerima top up banyak game favorit seperti PUBG, Mobile Legends, Free Fire, dan lain-lain. Jadi tunggu apa lagi nih para sultan, cek aja langsung ke Instagramnya Kiano Store. Pastikan kamu masuk lewat link Instagram yang ada di deskripsi video ini untuk menghindari akun-akun palsu yang berniat menipu teman-teman semua. Oke, terima kasih banyak buat semua teman-teman atas kepercayaannya. Oke, seperti yang saya bahas di awal bahwa 2-2-2-2 adalah kode untuk menentukan bagus atau tidaknya pemain yang akan kita latih secara individu atau militer. Tujuannya agar kita memilih pemain yang tepat, pemain yang punya potensi bagus untuk jangka panjang, dan pemain yang bisa berkembang dengan cara cepat atau biasa disebut juga pemain fast trainer. Karena kita tahu tidak semua pemain memiliki potensi yang sama. Kalau nggak salah total ada 4 tipe pemain. Yang pertama pemain jelek, kedua pemain biasa, ketiga pemain bagus, dan keempat pemain yang punya potensi sangat bagus. Jadi ketika kita salah menentukan pemain yang kita latih secara individu, meskipun nanti kualitasnya sudah tinggi, tapi hasilnya terkadang tidak sesuai ekspektasi. Jadi menurut saya pembahasan kali ini cukup penting, dan buat teman-teman yang penasaran, simak baik-baik video ini sampai selesai. Kalau bisa jangan di skip videonya agar teman-teman tidak gagal paham. Barangkali ada yang bertanya, Bang, apa untungnya melatih pemain secara individu? Mending beli pemain bintang saja dari pemandu bakat biar cepat. keuntungan pertama ketika kita berhasil melatih pemain secara individu dan meningkatkan kemampuannya sesuai keinginan kita, yaitu kita bisa memiliki pemain yang jauh lebih bagus dari pemain bintang yang kita beli dari pemandu bakat. Salah satu contoh pemain hasil latihan individu yang saya miliki yaitu Hakim Ziyech dan En-Nesyri yang performanya sampai saat ini masih bagus sekali. Selain bermain bagus, keuntungan kedua, pemain hasil latihan individu bisa bertahan sangat lama. Hakim Ziyech adalah gelandang pengumpan. Dia sudah bertahan sangat lama untuk tim saya. Total dia sudah mengemas 189 gol dari 242 pertandingan di Liga, 89 gol dari 103 pertandingan di Liga Champion, dan lalu mengemas 84 gol dari 94 pertandingan di Cup. Dan performanya sejauh ini juga sangat bagus. Dia adalah salah satu pemain yang tak tergantikan di susunan pemain inti. Bukan hanya Hakim Ziyech, di posisi striker saya juga menempatkan pemain didikan sendiri. Pemain tanpa gaya main pun bisa kita asah lagi kemampuannya sampai bagus. Asalkan kita memilih pemain yang tepat, melatih atribut yang tepat, dan menggunakan taktik, strategi, formasi, dan kombinasi pemain yang tepat, agar hasilnya bisa lebih efektif guys. Sejauh ini performanya juga sangat baik di semua kompetisi. Ratusan gol sudah dia cetak selama bermain untuk tim saya. Jadi keuntungannya, selain kita bisa memiliki pemain bagus, pemain yang kita latih bisa bertahan sangat lama, dan dengan cara ini kita bisa lebih menghemat keuangan klub karena kita tidak harus banyak belanja pemain setiap musimnya. Oke, sekarang saya sudah menyiapkan 4 pemain muda, usianya 18 dan 19 tahun, kualitasnya bintang 3 dan bintang 4. Posisinya 1 penjaga gawang, 1 gelandang bertahan, dan 2 penyerang. Keempat pemain ini saya datangkan dari Akademi Remaja.
Dari keempat pemain ini nanti kita akan menentukan salah satu pemain yang paling potensial untuk dilatih secara individu atau militer. Cara yang akan saya lakukan kali ini juga berlaku untuk pemain muda yang kita datangkan dari lelang ya teman-teman. Nah, untuk mengetahui bagus tidaknya pemain tersebut, sekarang kita bisa masuk ke menu latihan. Lalu pilih satu pemain yang akan kamu latih secara individu. Pertama, saya akan melatih potensi Khedira yang bermain di posisi gelandang serang tengah. Setelah pemain terpilih, lalu klik selesai, kemudian pilih drill. Dan kamu bisa memilih sesi latihan mulai dari yang sangat mudah sampai sangat sulit. Tapi untuk menghemat kondisi, saya akan menggunakan drill latihan dengan intensitas mudah seperti oper, lari, tembak. Atau kamu bisa menggunakan drill apapun yang sesuai dengan pemain yang akan kamu latih. Misalkan pemain bertahan yang akan kamu latih, kamu bisa pilih drill latihan bertahan dengan intensitas mudah. Oke, karena pemain yang akan saya latih adalah penyerang, jadi saya bisa menggunakan drill latihan oper, lari, tembak. Nanti kita hitung dalam 5 atau 6 kali latihan berapa atribut yang didapatkan setiap sesinya. Oke, sesi pertama kita mendapatkan 2 atribut. Sesi kedua 3 atribut. Sesi ketiga 3 atribut. Sesi keempat 2 atribut. Sesi kelima 3 atribut. Sesi keenam 3 atribut. Jadi totalnya 2, 3, 3, 2, 3, 3 untuk Khedira AMC. Selanjutnya Beneon, gelandang bertahan atau DMC. Oke, karena pemain yang kita pilih identik untuk bertahan, jadi saya menggunakan drill latihan bertahan, yaitu kucing-kucingan dengan intensitas mudah. Kita lihat sesi pertama mendapatkan 2 atribut. Sesi kedua 2 atribut. Sesi ketiga 1 atribut. Sesi keempat 3 atribut. Sesi kelima 2 atribut. Sesi keenam 3 atribut. Jadi totalnya untuk Beneon atau DMC 2, 2, 1, 3, 2, 3. Oke, selanjutnya saya akan melatih penjaga gawang. Untuk penjaga gawang kita bisa menggunakan drill latihan dengan intensitas mudah, asalkan ada atribut yang sesuai dengannya seperti penyelesaian 1 on 1. Atribut yang bisa didapatkan yaitu keluar sarang dan antisipasi. Sesi pertama mendapatkan 4 atribut. Sesi kedua 2 atribut. Sesi ketiga 2 atribut. Sesi keempat 4 atribut. Sesi kelima 2 atribut. Sesi keenam 2 atribut. Jadi totalnya penjaga gawang ini mendapatkan 422 422 atribut. Oke, sekarang saya akan melatih Paqueta, posisinya striker dan gelandang serang tengah. Kualitasnya lebih rendah dari 3 pemain tadi guys. Jika dia punya potensi, seharusnya dengan umur yang masih muda dan kualitasnya di bawah mereka, dia bisa mendapatkan atribut yang lebih besar dari pemain lainnya. Oke, kali ini saya menggunakan drill latihan oper lari tembak lagi guys. Dan mari kita lihat pada sesi latihan pertama. Paqueta mendapatkan 2 atribut. Sesi kedua 3 atribut. Sesi ketiga 2 atribut. Sesi keempat 2 atribut. Sesi kelima 2 atribut. Sesi keenam 2 atribut. Jadi totalnya Paqueta mendapatkan 2, 3, 2, 2, 2, 2 atribut. Sekarang kita bandingkan dari 4 pemain yang sudah kita latih tadi. Kira-kira pemain mana saja yang memiliki potensi bagus untuk dilatih secara individu atau militer. Sekarang kita bisa mengetahui meskipun keempat pemain ini cukup bagus, tapi yang paling berpotensi yaitu Khedira. Dia memiliki prospek cerah ke depannya guys, jika kita berhasil mengasah kemampuannya lagi.
Saya rasa pemain ini akan menjadi pemain yang sangat bagus. Selain dari hasil latihan, kita juga bisa menentukan lewat statistiknya saat ini guys. Total dia sudah memberikan 2 assist dari 3 pertandingan di Liga dan 1 gol dari 1 pertandingan di Liga Champion. Performanya terbilang bagus untuk sekelas pemain cadangan guys. Oke, jadi seperti itulah cara saya menentukan pemain yang bagus untuk dilatih secara individu. Gimana menurut teman-teman? Kira-kira sama nggak caranya? Oke, mungkin itu saja yang bisa saya bahas kali ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Mudah-mudahan pembahasan kali ini bermanfaat. Terima kasih juga buat teman-teman yang selalu mendukung saya sejauh ini. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam Top 11 Indonesia.